Nah, maka malam ini Ica ini sebenarnya lagi nggak longgar waktunya, lagi kumpul sama keluarga. Tapi boleh dong tepuk tangan buat Ica yang mau hadir malam ini dan menceritakan secara singkat, padat, merayap apa yang Ica alami ketika Ica bertemu dengan ilmu Allah yaitu magnet rezeki dan akhirnya bisa bangkit dari persoalan Ica. Assalamualaikum Ica. Waalaikumsalam Bunda. Apa kabar nak? Sehat Ica? Oke, sinyalnya udah oke, Cak. Speakernya, mic-nya belum dibuka, Cak. Kekunci, Cak. Dibuka dulu. Oke. Halo, Nak. Halo Bunda. Iya, iya, oke. Cak, perkenalkan dong namamu lengkap, umur berapa, dan sekarang kuliah di mana? Coba. Perkenalkan Oke. sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, sama teman-teman yang hadir malam ini. Halo semuanya. Assalamualaikum Ibu-ibu. Selamat malam. Maaf ya, aku off cam karena lagi di jalan habis acara keluarga. Ini macet banget di Jakarta gitu. Masya Allah. Tapi makasih ya sudah mau nyempetin ikut webinar ya. Iya Bunda. Oke, Cak. Pengalaman Ica sebelumnya kan ngalami persoalan remaja yang nggak ringan ya. Poin-poinnya apa aja sih yang Ica alami persoalan saat itu? Poin-poinnya banyak sekali Mm-mm, sih Bunda. mm-mm. Bersedia nggak sharing sama kita? Kalau bisa dibilang bersedia kok. Oke, silahkan Cak. Mudah-mudahan ada juga nih remaja yang dengarkan kamu dan akhirnya menjadi inspirasi untuk bisa melewati bahwa setiap persoalan itu pasti ada jawabannya ya. Oke, Oke Cak. Bunda. Ngalamin apa aja, Cak, waktu saat itu, Cak? Pokoknya ini aku cerita dari awal dulu ya Bunda ya. Boleh, silakan. Eh, Agak sedikit panjang bisa dibilang. Mm-mm, Nah, pokoknya yang terjadi sebelum aku kenal Bunda, mm-mm, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang wah luar biasa, bisa dibilang tuh sekacau itulah. mm-mm, Nggak tahu mau pulang kemana, tujuannya mm-mm. apa, Umur mau berapa saat itu apa. kamu? Saat itu umur berapa, Nak? Saat itu aku kelas 3 SMP SMP, dulu oke. itu, 3 Baik. SMP. Iya. Mau ke mana, tujuannya apa, mau bagaimana, kayak benar-benar sebuntu itulah, Iya. kosong lah bahasanya gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Pasti kan ada triggernya aku Iya, seperti ini gitu. oke. Eh, yang pertama karena faktor masa kecil yang kurang mengenakan. Oke. Terus yang kedua juga ada faktor dari orang tua juga. Orang tua juga ya. Iya, Oke, oke. benar. Dan Terus? banyak hal. Iya. Bahkan sampai pernah dirujuk ke psikiater juga Mm-mm. dan dia didiagnos bipolar saat itu. Bipolar, oke. Bipolar, siap. Betul. Terus? Nah, awal mula puncaknya itu ketika aku SMA sih, di mana Mm-mm. masa SMA itu bisa dibilang aku kena bully yang Oke, menurutku agak sedikit menyakitkan, oke, seperti di main fisik oke. maupun main sama kakak kelas maupun teman seangkatan aku sendiri. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Terus? Jadi dulu itu masa SMA bisa dibilang aku kulitnya putih lah gitu. Oke, Dan cantik cukup ya. Cantik, amin. baik, akhirnya dibully sama kakak kelas nih. Oke, terus? Dan cukup loyal lah terhadap teman-teman gitu Bun. Baik, oke, oke. Tapi ternyata banyak yang gak suka dengan aku Mhm. gitu loh Bun. Mhm mhm Padahal aku mhm. nggak ngapain gitu. Terus Iya. bilangnya sama mereka aku keputihan lah kulitnya, terus pakai bedak lah, pakai krim dokter lah, padahal Hmm. enggak gitu kan. Kan udah cantik dari sononya ya. Ada bawaan orok ya. Amin. Oke, terus? Amin. Nah, sampai-sampai saat itu di mana ada kakak kelas aku yang ngelabrak secara langsung dan dia bilang kayak, muka lu putih banget tuh, pakai krim dokter ya, digituin aku. Mhm, oke. Terus di situ aku udah kayak rasanya muak banget karena sebelum-sebelumnya memang di seperti itu kan aku. Mhm, Cuman saat oke. itu memang aku lagi muak
sekali gitu. Hmm. Terus jadi aku jawab, ya udah kalau lu nggak percaya, lap aja nih muka gue pakai air gitu. Hmm, hmm, Kayak hmm, gitu. hmm, hmm. Dan dan di situ kaget. Ternyata kakak kelas aku beneran ngambil air keran itu, terus langsung diusek-usek mukaku. Oh, oke. Bener-bener Jadi yang ini bukan sinetron, persis. ini beneran terjadi nyata di pendidikan di Indonesia. Iya bener banget Bunda, bener Dan banget. kamu menjadi korban bully ini nyata sekali, ini beneran kayak di Nyata, sinetron-sinetron. nyata sekali. Oke, Nyata terus sekali. lanjut. Dan terbukti ternyata nggak kehapus gitu. Dan Oke. mereka, dan aku tantang mereka kayak apa, mana, enggak kan, kayak gitu. Terus mereka ya diem gitu. Orang tua Terus kamu tahu nggak kamu mengalami bully ini di sekolah? jujur saat itu aku pasti bilang, aku pernah bilang. Oke. Cuman orang tua mungkin karena sibuk ya, faktor Ya. sibuk dan yang kayak oh dilawan kayak gitu. Mereka cuma bilang Oke. kayak dilawan gitu, biasa orang tua kan. Ya. Ngapain takut gitu lah. Padahal Dan pengennya kamu tuh bukan itu jawaban mereka, tapi pengen iya, diperhatikan. Aku tuh ngalamin ini loh, gitu ya. iya betul Oh, banget. oke, terus Waktu itu akhirnya? bahkan Mhm. pernah di fisik juga, Mhm, didorong mhm. lah, sampai kakak kelas aku tuh tahu gitu loh, kayak oh ini iya kamu di kelas aku juga diomongin kok, kayak gitu, yang kayak Mhm. gitu, Oke, yang sampai oke. seperti itu. Terus eh dan kalau misalnya dibilang udah lapor belum sih ke pihak sekolah, jujur Udah. Sudah udah lapor ke pihak sekolah mengalami sudah itu pun. sudah Apa tindakan pihak sudah sekolah saat itu? malah cuman dibilang sabar ya, Oke. sabar ya, ini ujian dari Allah gitu, agar Oke. kamu jadi lebih kuat gitu. Oke. Tapi padahal aku yang kayak enggak, seharusnya nggak gini dong gitu loh. Ini murid Anda loh, di Mhm. sekolah loh, di lingkungan sekolah masa tidak ada tindakan sama sekali gitu. Dan Oke. itu malah yang yang aku laporin, yang aku melapor itu guru Oke. agama Islam. Oke. Terus Dan kamu kecewa ya dengan udah, keadaan itu saat itu? sangat kecewa. Ditumpuk, Yang ditumpuk, kayak dibully, terus nggak ada yang membela dan nggak ada yang mendengar gitu? iya sangat kecewa. Oh, Bahkan oke, teman siap. sekelas aku aja membuli aku juga, membuli Oke, aku. Jadi siap, aku siap. sama sekali tidak ada teman, dan selama di sekolah itu aku bisa dibilang jajan aja tunggu bel masuk. Bahkan Biar aku tidak ngalamin ya. hmm, sampai trauma sama manusia. Oh, Jadi oke. ketika aku jalan-jalan, ketika apa-apa aku nunduk. Ke Oke. mall, kemana, aku nunduk. Aku setakut itu sama manusia. Oke. Ya, aku tutupin muka aku. Mm-mm. Dan apa Terus, yang memicu kamu akhirnya maaf nih Bunda langsung ke intinya ya. iya benar. Eh, kamu mencoba bunuh diri dengan keadaan sikon yang nggak bisa kamu hadapi lagi dan tidak sekelilingmu bisa membantu kamu. Kamu pernah berniat melakukan itu, nak? Pernah, beberapa Berapa kali. kali, nak? Wah, kalau bisa dibilang nggak terhitung sih. Sudah tidak terhitung Sudah untuk nggak mencoba bunuh terhitung diri. sih untuk mencoba bunuh diri, tapi gagal lagi. Selalu Oh, kayak oh, gitu. oke. Orang masuk perguruan negeri tinggi, gagal lagi nih bunuh diri, gagal lagi. Allahu Akbar. Emang nyobain apa aja waktu ketika udah bingung, nggak tahu harus kemana, nggak punya ilmu ikhlas, nggak punya ilmu sabar, orang tua nggak ngerti, akhirnya jalan pintasnya itu, betul? Iya, betul. Oke, Ya. jenis-jenis apa aja yang pernah kamu lakukan? Ini Eh, yang punya anak SD tolong ditutup ya, jangan suruh nonton dulu. iya, Ini 17 tahun ke atas ini. Tolong ya, Bapak Ibu semua jangan diceritakan dulu. Ica, tunggu sebentar. Mohon iya benar. dijauhkan dulu dari speakernya. Oke? Atau speakernya pakai handset dulu, Bapak Ibunya tolong. Karena ini begini, kenapa Bunda Dina ingin menyampaikan ini terjadi loh di kehidupan anak kita gitu, dan kita nggak boleh tutup mata gitu, ya. Kita harus mempersiapkan mereka gitu, karena mereka bisa jadi menutupi itu semua yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka nggak sanggup, nggak punya ilmu sabar, nggak punya ketahanan hidup, nggak punya diajarkan apapun oleh orang tua tentang menghadapi persoalan ini, dan akhirnya arahnya ke sana. Oke, Ica boleh dilanjut ya? Apa yang terjadi, Ca?
Kamu mencoba beberapa jenis bunuh diri itu sampai berapa lama, sampai berapa kali dan apa saja sampai bilang gagal, gagal dan gagal lagi? Ca, speakernya dibuka, Ca. Ica, speakernya dibuka dulu, nak. Mic-nya Ica dibuka. Halo? Masya Allah. Ah, ya, Bunda. Ya, Ca. Maaf Oke. Bunda, tadi Ya, ada silakan, Ca. kendala sinyal. Nah, saat itu yang aku lakukan untuk membunuh diriku Iya. sendiri. Yang pertama, Mm-mm. itu aku dengan cara meminum obat-obatan, Mm-mm. masa obat-obatan yang banyak supaya aku overdosis, Overdosis, oke. overdosis, terus aku mencoba mencari apa ya, kayak baygon atau apa gitu lah. Masya Tapi Allah. gagal lagi, ada aja gitu yang bikin aku gagal. Selalu Terus, diselamatkan ya, ada aja gitu ya. iya, Oke, benar Bu. terus? Terus udah kayak gitu, cara dengan membeset-besetkan tangan sampai darah di Oh, mana-mana gitu. cara itu pun pernah ya. Nah, Bunda. Dan Oke, sampai yang paling terakhir itu aku mencoba yang udah ada di titik kayak bener-bener capek. Aku pengen gantung diri. Udah yang kayak, udah deh, gue udah capek banget. Dan di situ udah ada di tahap yang kayak, aku udah nggak percaya lagi sama Tuhan gitu. oh ada titik di situ Udah ada nak. di tahap itu. Innalillahi. Udah di tahap yang nggak percaya lagi sama Tuhan. Tapi ternyata apa ya, jalan Allah tuh ada aja yang bikin Hmm, aku sadar. hmm, Dimana saat itu tanggal, aku inget banget bulan Februari, hmm, tanggal 28 hmm, Februari, hmm. tanggal 28 Februari itu orang tua aku mau ada acara di Bekasi. Oke. Ada acara di Bekasi dan di situ orang tuaku mengajak aku tapi aku kayak enggak deh karena aku ada niat pengen melakukan bunuh diri itu Bun, Iya. gantung diri. Hmm, Dan malah aku seneng yang kayak yes akhirnya orang tua gue nggak ada nih di rumah gitu, akhirnya gue hmm, bisa mati kayak gitu, malah yang seneng, yang hmm, happy, yang kayak wah akhirnya gue mati gitu, hmm, yang hmm. ditunggu-tunggu. Terus ternyata, nah di sebelumnya di tanggal 27 Februari itu, tapi walaupun aku tetap nggak percaya Tuhan, tapi aku masih takut karena disuruh orang tua kan untuk sholat. Jadi disuruh yakin gitu. Jadi aku tetap sholat, di situ sholat asar. Iya. Sholat asar, aku sholat, tapi aku sholat itu aku terus marah, kayak nggak Hmm. ikhlas gitu loh. Iya. Kayak apa sih gitu loh. Gitu, kayak apa sih ini sholat gitu. Hmm. Terus akhirnya aku sholat, pas selesai sholat aku berdoa, aku ngomong sama Allah. Tapi ngomongnya kasar, cukup kasar. Ngomongnya pakai lo gue. Ya Allah. Kayak, lo di mana sih gitu. Kayak, lo di mana sih ya Allah? Katanya lo ada buat hambanya. Mana buktinya kayak gitu. Hmm, Buktinya hmm, gue hmm. kayak gini, gue sampai kayak gini terus gitu. Hmm, Katanya lo selalu ada buat hamba-hambanya. Mana buktinya kayak gitu. hmm, 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 hmm. Terus, aku itu sambil nangis-nangis juga karena kesel gitu, kecewa Oke. gitu sama aku, sama Allah juga kecewa gitu loh. Mana Iya. Allah gitu. Terus tanggal 28 Februarinya lah. Hmm, Di tanggal 28 Februari yang tadinya awal aku mau ikut, nggak ikut ke Bekasi, tiba-tiba iya. nggak tahu kenapa ada bisikan yang kayak ikut 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 Hmm, hmm, gitu, hmm. Oke. ikut. Terus akhirnya itu orang tua aku udah mulai mau berangkat, udah Hmm, siap, udah pengen tinggal nyalain mobil. hmm, Terus aku tiba turun ke bawah dan aku teriak, aku ikut hmm, kayak gitu. hmm, Terus hmm. akhirnya udah siap-siap, aku buru-buru, aku ikut lah. Dan ternyata dari Bekasi itu kita bertemu sama abang sepupu aku. Hmm, Abang sepupu aku di salah satu di Jakarta, di Jakarta. hmm. Nah, ternyata itu kita nggak ada yang tahu sama sekali. Ternyata abang sepupu aku itu bawa temennya, Oke.
temennya. Entah Ini itu cara siapa. cara cara Allah menjawab doamu tuh dengan ada bisikan itu gitu ya. Iya, Ayo ikut, iya, ayo ikut. Oke, iya, bener. ternyata pada saat itu ketemu dengan saudara, lanjutin. Bertemu dengan saudara, lalu saudara aku membawa temennya, tapi nggak tahu Mm, itu siapa gitu. mm. Nah, tapi orang tersebut temannya duduk di depan aku posisinya, Oke. bapak itu. Terus bapak itu bilang tiba-tiba, kayak Mm, tiba-tiba, oke. eh, kamu, kamu, Allah tuh sayang tahu sama kamu, kayak gitu. Oh, tiba-tiba orang itu bicara seperti itu. Allah tuh Iya, sayang ya sama kamu iya. gitu. Allah Oke, tuh terus? sayang tahu sama kamu. Buktinya kamu kesini, disuruh kesini, ketemu saya, katanya gitu. Oke, Ketemu oke. Siap. saya. Aduh sedih sih. Iya, Nak, nggak apa-apa, Nak. Keluarin aja, Nak. Nggak apa-apa. Itu Allah ngomong, Nak. Allah kirimin orang itu, Nak. Terus Karena nyelamatin kamu. masih, karena masih merinding gitu kayak, Iya, aduh, iya, iya. kayak Terus apa yang membuat kamu merinding? Allah tuh sayang sama kamu, makanya kamu ada di sini gitu. Terus iya, lanjut lagi, Nak. kayak Allah tuh sayang tahu sama kamu, buktinya Allah nyuruh kamu kesini untuk ketemu saya, katanya kayak gitu. Terus? Terus bukti kalau kamu gak kesini kamu udah lewat kan, katanya gitu. Iya, iya. Terus Dia seperti tahu ya ya, terus yang aku sedang kamu pun, niatkan. Oke, oke, Nak. Terus? terus aku kaget yang kayak, aku tahu. Masalahnya aku takut kan karena ada orang tua aku di situ. Iya, Dia bilang iya. itu ke orang tua aku juga. Oke, oke. Terus sama ayah kaget. Heeh. Aku ngapain kayak gitu. Terus aku ceritain lah semuanya, ceritain, ceritain di situ pecah lah di rumah makan itu kan kayak nangis lah apalah. Terus dia bilang lagi, kamu percaya nggak kalau Allah itu ada sebenarnya? Allah itu ada di hati kamu, katanya gitu. Allah tuh selalu ada, katanya. Iya. Terus bilang lagi, kayak, terus dia nunjukin ayat, aku lupa Iya. ayat apa. Cuman isi ayatnya itu, au- isi ayatnya itu apa ya? Aku lupa. Saya ngeplay gitu. Isi ayatnya, Allah Allah itu tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Surat Al-Baqarah 286. Nah, iya Surat itu. Al-Baqarah 286. Ya, ya itu. Iya, Dan, Nak. dan aku lupa ada ayat apa lagi dia ngasih tahu, terus dia bilang Allah itu selalu ada di, Allah tidak tidak akan pernah meninggalkan umatnya, hambanya. Iya, iya, iya. Aku lupa ayat apa. Dan di situ aku nangis pecah, pecah banget. Ya dari situ aku sangat kayak, wah Allah ada ya gitu. Langsung langsung teriak kayak, wah Allah ada ya di Mm-mm. situ. Dan aku sangat yang kayak, wah berterima kasih banget sama Allah dan orang tersebut yang udah kayak menyadarkan aku gitu loh kalau Allah tuh ada. Dan Oke. ya, dan akhirnya kita pulang. Selama perjalanan aku disuruh kirim ayat tersebut, beberapa ayat tersebut yang beliau kasih tahu sama aku. Mm-mm. Dan aku zikirin terus sepanjang jalan, dan aku sholat pulang-pulang aku minta maaf sama Allah yang kayak, Allah maafin aku nggak percaya adanya engkau kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ada Ya saya Allah. kayak gitu. Terus kok bisa sampai ke Bandung ketemu saya? Oh iya. Lalu, nah dari situ sebenarnya masih panjang perjalanannya, di Oke, mana singkat ya, aja, karena kitanya ketemu di Bandung dan kita juga membuka ayat Quran ya. Dan Bunda iya perkenalkan betul, ilmu magnet rezeki, betul ya? betul banget Bunda. Iya, apa yang Ica dapat dari perjalanan bertemu Bunda di Bandung dan akhirnya juga sama-sama bertemu ayatnya Allah. Pokoknya sebelum itu kan aku
jadi kacau lagi lah intinya. Mm-mm, Dan akhirnya mm-mm. aku dibawa ke Bandung yang katanya ada psikiater bagus katanya gitu Wah, di saya Bunda Dina bukan Bandung. psikiater nih. Diralat ya. Eh, orang tua aku bilangnya Oh psikiater. iya, itu salah salah itu CTMR ya, itu belum tepat. Iya bener. Terus terus. Soalnya di mana-mana, karena aku udah capek bun, karena Iya, berobat kemana-mana nggak sembuh kan, kesel iya, jadi. Jadi oke, kayak oke. udah aja. Terus akhirnya kita ke Bandung, sampai Bandung dan aku bertemu dengan Bunda Dina. Awalnya aku ngelihat Bunda Dina tuh ketus overthinking sama Bunda, yang kayak paling, iya mikirnya kayak paling itu lagi gini-gini lagi dengerin cerita udah gitu doang. Yes, oke. Jadi Bunda Dinanya ketus ceritanya ya. Terus terus. Ternyata ternyata salah bun, ternyata Oke. salah. Bunda orangnya welcome banget tuh, kayak orangnya asik banget, aku jadi ikut enjoy banget pas ketemu. Intinya aku jatuh cinta sama Bunda. Masya Allah. Terus terus. Aku jatuh cinta dengan pembawaan Bunda ke diriku Hmm, sendiri. iya. Bunda ke diriku sendiri. Di situ kita ngobrol-ngobrol. Aku Hmm, ceritain semuanya sama Bunda dari awal sampai iya. akhir. Dan aku sangat-sangat, di situ sangat-sangat benar-benar jatuh cinta sama Bunda. Gimana Bunda memperlakukanku dan gimana cara menanggapiku. Hmm, Dan Bunda dengan secara asik, seru, memberitahuku tentang hal-hal yang baik untukku dan sangat bermanfaat untukku. Pokoknya banyak hal-hal pokoknya yang disuruh Bunda untukku dan sangat berefek sekali dan menjadikan aku bisa bertahan sampai sekarang bisa dibilang. Allahu Akbar. Bilang aku bisa maju dan satu persatu mimpi aku terwujud. Satu persatu mimpinya terwujud. Ya, Aku ingat sekali kamu pada saat saya kenalkan ilmu magnet rezeki salah satunya dengan buka Quran ya. betul. Kamu adalah sebagian kecil dari orang-orang yang aku selamatkan. Ya, Itulah ayat yang terbuka yang kamu garputala. Dan ternyata Allah memang menyelamatkan kamu. Persis kronologisnya sama seperti waktu ketemu orang tersebut di Jakarta ya. Oke. Dan akhirnya Ica hari itu bikin surat pernyataan ya. Habis iya, bertemu Bunda. iya, betul. Bikin surat pernyataan apa, Cak? Masih inget nggak, Cak? Apa ya, Win? Aku nggak akan mau bunuh diri Iya lagi, tanda benar. Oh iya tangan, benar. ya. Aku tidak akan pernah membunuh diri lagi. Itu Hmm. terus terus. Aku tidak pernah melakukannya sampai sekarang lagi. Nggak pernah lagi setelah Tidak ketemu pernah. ilmu magnet rezeki. Enggak pernah, Bunda. Oh ya Saya Allah, benar. jadi sembuh nak. Alhamdulillah. Allahu Akbar Alhamdulillah. atas izin. Dan Ica ini keren banget loh ketika aku tanya, kamu punya mimpi besar nggak sih? Kamu punya visi besar nggak sih? Dan jawaban kamu apa nak? Banyak, aku pengen membantu banyak orang dan Hmm? aku cita-citaku yang paling besar adalah sama ingin memberangkatkan umroh maupun haji orang-orang Amin ya Allah, amin ya dan Allah, termasuk insya Allah amin ya amin ya Allah Allah, staf-staf Bunda Allahu Akbar, dan membuat sekolah seperti Bunda. amin ya Allah, kabulkan doanya ya Rob. Oh, itu Bunda, aku udah janji sama Bunda, aku udah janji, aku Jadi udah nggak boleh mati dulu ya, harus semangat hidupnya ya. Janjinya jangan sama Bunda Dina, janjinya sama Allah aja ya, ya nak ya. aku ya, aku udah janji, aku juga udah janji sama Allah dan aku udah Ah, janji sama Bunda, aku harus tepatin janji itu pasti. kamu sekarang kuliah nak, lanjutin nak. Kuliah sambil bisnis Bunda, aku punya Kuliah bisnis sambil sekarang. bisnis, oke. Bisnis apa nak? Sampai akhirnya kamu bisa menghasilkan uang sambil belajar kuliah, terus kamu juga usaha. Aku punya bisnis bisa dibilang masih kecil-kecilan. Aku Ya, suka bikin kue. Insya Allah doain aku segera buka bakery. Masya Allah, Bunda Dina doain ya.
bisa buka toko bakery, tokonya diniatkan untuk memuliakan dan membahagiakan banyak orang ya nak. Iya bunda. Ica, makasih banyak atas sharingnya ya. Ya, Terima terima kasih kasih kamu telah juga. memberikan waktumu dan menceritakan apa adanya. Dan kamu yakin sekarang Allah itu ada nak? Ada dong, pasti, pasti. Nurut sama Allah aja ya nak. Iya bunda. Jadi orang Iya, besar ya. pasti, Biar bisa bermanfaat buat agama Allah ya nak. pasti bun. Iya. Karena Allah nitipin sesuatu hal yang besar untuk aku, untuk menolong Mm-mm. umat-umat, umat-umatnya. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya ayah bunda bisa jadi saksi malam ini 100 orang yang hadir di Zoom. Ada seorang anak manusia yang diselamatkan lewat ilmu Allah. Maka malam ini boleh kita kirim Al-Fatihah terbaik buat guru kita, guru besar kita yaitu Ustadz Nasrullah yang telah mengijazahkan ilmu ini kepada kita semua dan akhirnya Bunda Dina bisa ketemu. Saya bukan psikiater, saya bukan psikolog, saya juga bukan ustazah. Saya hanya sebagai certified trainer magnet rezeki yang dimana adalah seorang pendosa yang lagi meminta ampun sama Allah sambil membantu mengajaibkan hidup orang lain, termasuk salah satunya adalah Ica yang saya temui 2 tahun yang lalu. Dan dia ke Bandung 2 tahun yang lalu. Maka malam ini boleh kita kirim Al-Fatihah terbaik untuk guru besar kita yaitu Ustadz Nasrullah dan keluarganya. Semoga Allah muliakan, Allah bahagiakan, Allah tinggikan derajatnya, Allah jauhkan dari fitnah dunia. Karena ilmu ini sangat-sangat membantu dan menolong kita semua. Termasuk cerita kisah Ica ini. Kalau bukan lewat wasilah dari ilmu Allah, Ica gak akan punya hidup seoptimis ini. Dan dia ingat gitu, aku cantelan kelingking sama Bunda Dina. Dan aku punya janji, aku akan memberangkatkan guru-guru, termasuk staf Bunda Dina, yang ingin umroh. Ya Allah, lindungi anak ini ya Rob, yang punya cita-cita yang mulia. Dan lindungi juga guru kami ya Allah, Ustadz Nasrullah, yang telah memberikan ilmu terbaik untuk kami semua, hingga kami bisa melalui proses kelulusan persoalan demi persoalan dan ujian yang Engkau kehendaki. Al-Fatihah terbaik untuk Ustadz Nasrullah dan keluarga. Berdoa dimulai. Iya karena berdoa, iya karena nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina amin ya Allah, amin. Oke Ica, terima kasih banyak nak. Makanya ayah bunda semuanya, saya intens di dunia pendidikan. Anak-anak pun punya persoalan yang orang tuanya nggak tahu. Mereka sudah sedahsyat itu untuk keluar dari masalah mereka. Maka waktunya kita tidak hanya membekali dan mengantarkan anak kita ke gerbang wisuda, tapi antarkan anak-anak kita ke gerbang surga. Install ilmu magnet rezeki ini ke anak-anak remaja, SD dan TK sedini mungkin Bapak Ibu, agar mereka bisa melewati fase demi fasenya yang kita sendiri sebagai orang tua mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan impian-impian kita sebagai orang tua, sampai kita akhirnya tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan anak-anak kita dan mereka harus menanggung itu sendirian. Namun ketika bunda dan ayah membekali ilmu yang kuat, yaitu ilmu agama, di mana ilmu kesabaran, ilmu keikhlasan, ilmu menerima bungkus permen, maka itu investasi terbaik yang selain bunda ngantarkan investasi ke sekolah-sekolah formal, ya, itu cuma mau nganterin ke gerbang wisuda doang. Tapi lewat ilmu magnet rezeki yang akan kita buat di liburan kali ini untuk Gen Z, untuk TK, untuk SD, ayo antarkan anak-anak Anda sampai gerbang surga. Surga yang sebelum surga itu adalah salah satunya apa? Ica menemukan Allahnya. Ica menemukan Allahnya. Dan itu lebih penting dari segalanya.